Sebagai tim privat, Jordan awalnya diremehin dan gak dianggap. Tapi kemudian karena debutnya yang bagus, dan keberhasilan Jordan lolos dari maut musim kedua, ngebuat Jordan dapat respect lebih banyak di paddock. Jordan dianggap sebagai model tim privat yang berhasil scale up dari tim privat ukuran garasi sampai bisa naik kelas ke punya pabrik yang bisa ngehasilin sasis F1-nya sendiri. Ya tentu ukuran pabriknya sih belum seberapa lah ya. Tapi tetap aja, keberhasilan Jordan naik kelas ini ngebuat Jordan dihargai di paddock. Gak dianggap sebagai tim privat abal-abal gak jelas yang banyak seliweran di masa itu. Kayak apa sih emang scale up-nya Jordan ini? Faktanya, emang Jordan sebagus itu sih kalau bicara soal scale up ini. Ambil contoh dari jumlah staff. Pas dulu mereka balapan di F3000, Jordan cuma ngontrak satu petak kayak ruko gitu di Silverstone. Kecil, tapi segitu emang udah cukup buat ngeran tim F3000 karena emang mereka nggak perlu bikin sasisnya dari nol. Setelah masuk F1, Jordan nyewa unit yang lebih gede di Silverstone. Jordan nyewa 2 unit yang kemudian dijadiin satu. Dan jadilah markas Jordan di Silverstone. Dari jumlah orang juga hampir tiap tahun Jordan nambah personel. Dari pertama kali banget debut di F1, mereka cuma punya 34 staff. Tapi di akhir musim debut, Jordan udah punya 46. Keberhasilan Jordan mendapatkan sponsor Sasol juga menandai keberhasilan Jordan buat scale up. Dari tim privat yang bener-bener cekak dan pas-pasan banget, pelan-pelan Jordan mulai punya cadangan uang di kasnya. Om Eddie Jordan udah nggak terlalu pusing lagi, karena seluruh hartanya jadi jaminan di bank kayak masa awal-awal dulu dia mulai bikin tim di F1. Artinya kondisi udah mulai membaik. Apalagi di track juga kondisinya membaik. Emang sih, butut banget di musim 92 pas yang masih pakai mesin bapuk dari Yamaha. Tapi di musim 93-95 pelan tapi pasti mobilnya Jordan udah mulai bisa bersaing. Ini juga salah satunya berkat faktor masih adanya Om Gary Anderson, desainer yang udah terbukti jenius dengan sumber daya seadanya. Dan emang beneran gacor sih mobilnya Om Gary ini, meskipun sumber dayanya pas-pasan, tapi mereka bisa bikin mobil yang bisa meraih podium di akhir tahun 1994. Bahkan di tengah musim 1995, Jordan udah bisa double podium. Jelas, ini bukan prestasi biasa, apalagi kalau mengingat dari mana Jordan dulu berasal. Selain dipuji karena bisa men-scale up timnya dari kelas F3000 jadi tim papan tengah di F1, Om Eddie Jordan juga dipuji karena kejeliannya dalam memilih pembalap. Meskipun sama kayak tim miskin lainnya yang sama-sama ngejual seatnya buat pay driver, tapi Om Eddie masih pilih-pilih dan selektif buat nentuin pembalap mana yang pantas buat beli seat balapnya. Kayak misalnya, pas Barrichello, salah satu talenta muda Brazil yang lagi cari seat di F1 ini berhasil dibidik sama Om Eddie nggak cuma ngincer uang sponsornya si Barrichello aja, tapi juga nggak sama potensi dia. Dan bener aja kan, selama di Jordan, Barrichello sukses naik podium 2 kali. Dan semua juga tahu pada akhirnya Barrichello ini jadi salah satu pembalap penting di F1. Contoh lain dari kejeliannya Om Eddie ada si Eddie Irvine. Irvine juga sama, ditemuin dan dikasih kesempatan sama Om Eddie, dan emang bener pada akhirnya bisa jadi salah satu pembalap yang lumayan punya prestasi di F1. Dan jelas dong, yang paling top mah tentu penemuan Michael Schumacher. Ya, meskipun kalau fair-fairan bukan Om Eddie sih yang menemukan talentanya, tapi tetap aja dia yang kasih kesempatan Schumacher pertama kali turun balapan di F1. Jordan patut bangga kalau soal pemilihan pembalap ini. Gimana enggak? Dia jadi tim yang ngorbitin kakak beradik paling sukses di F1, Schumacher Brothers. Michael Schumacher dikasih kesempatan debut di 1991, sedangkan adiknya Ralph bisa debut di F1 bareng Jordan di musim 1997. Ini adalah salah satu kebanggaan yang nggak bisa direbut sama tim manapun di F1. Titik puncak bukti kejeliannya Om Eddie adalah ketika 9 dari 22 pembalap yang balapan di musim 2001 adalah pembalap orbitannya Eddie Jordan atau yang pernah balap bareng Jordan. Mulai dari Schumacher bersaudara, Barrichello, Irvine, Fisichella, Frentzen, Trulli, Pedro de la Rosa, sampai Ricardo Zonta. Jadi, pas Jordan kedatangan Sasol, mereka langsung bisa nafas lagi. Setelah musim bobrok di 92, Jordan langsung gerak cepat ganti mesin ke yang lebih benar. Karena emang sumber masalahnya Jordan itu ada di mesinnya waktu itu. Sebenarnya sih mesin penggantinya juga nggak gimana-gimana banget, cuman pakai mesin hard. Tipikal mesin murah meriah mampus di F1 zaman segitu, tapi at least masih lebih mending lah daripada mesin Yamaha. Karena mesin Yamaha mah, ampun deh, mesin V12-nya itu biasanya masuk ke jajaran 10 mesin terbusuk di F1. Sedangkan mesin hard, ya walaupun pas-pasan tapi dipasang sama sasis yang bagus buatan Gary Anderson, masih bisa banget dapat prestasi bagus. Mobil 194-nya Jordan bisa naik podium buat pertama kali di awal musim 1994 di track AIDA. Tentu kayak kebanyakan balapan zaman dulu, kadang emang ada kejadian di mana tim underdog diuntungkan karena banyaknya pembalap yang retired atau rusak. Di AIDA juga sama kayak gitu.
Barrichello emang diuntungin, karena banyaknya pembalap lain yang pada nabrak atau rusak. Tapi ya bodo amat lah ya, podium ya podium. Toh lagian sepanjang musim Jordan emang nunjukin kalau mereka konsisten cetak poin. Mereka bisa dapat 28 poin dan aman di posisi 5 konstruktor. Jadilah musim 1994 ini terasa spesial buat Jordan karena jadi awal kebangkitan mereka. Ya meskipun bagi banyak fans F1, musim 94 itu musim yang kelam. Tim Jordan sendiri juga hampir banget jadi salah satu korban dari musim itu, terutama di Black Weekend Imola. Jadi sebelum kejadian naas Roland sama Senna, Barrichello lebih dulu nabrak pas sesi latihan. Dan nabraknya lumayan gila. Mobilnya terbang dan kecepatan 200 km per jam lebih sebelum akhirnya nabrak pembatas. Bener-bener uncontrolled banget lah. Tapi entah gimana ceritanya, Barrichello lolos dari maut dan cuma ngalamin cedera ringan. Tapi terlepas dari itu, intinya mobil garapannya Om Gary ini terbukti aman dan gacor di track. Mobil generasi setelahnya, Jordan 195, terus mencatatkan prestasi. Meskipun pada waktu itu Jordan ditinggal Sasol yang kena masalah internal di negaranya Afrika Selatan. Tapi sekarang Jordan udah nggak bingung-bingung amat cari sponsor. Ya meskipun pas ditinggal Sasol sebenarnya agak bikin bolong keuangannya Jordan. Tapi Jordan masih bisa lah nyari sponsor-sponsor kecil dalam jumlah banyak buat nutup operasional. Kayak misalnya, ada Total yang masuk jadi sponsor. Total ini masuk barengan sama pabrikan asal Prancis, Peugeot, yang ketendang dari McLaren karena McLaren-nya waktu itu udah punya deal sama Mercedes. Mesin Peugeot ya nggak jelek-jelek amat, masih bisa bersaing. Bahkan di titik terbaiknya ini mobil bisa double podium di tahun 95 itu. Ya lagi-lagi sih mereka bisa podium karena tim bagus lainnya pada bermasalah di balapan itu, tapi ya tetap, mau gimana juga double podium ya double podium, bukan prestasi biasa. Di masa-masa ini, Jordan dari sisi finansial udah lumayan oke. Dari segi prestasi udah nggak malu-maluin. Cuman tim rasanya masih nyari identitas gitu. Karena sponsor utama dan pemasok mesin bolak-balik gonta-ganti mulu dari tahun 91 sampai tahun 95. Ngebuat Jordan kalau dilihat dari livery mobilnya kayak nggak punya identitas. Bisa oke banget kayak pas musim debut, tapi kebanyakan aur-auran kayak pas dari tahun 92 sampai 95. Nggak ada yang bener liverynya, semua warna asal masuk aja. Padahal sejatinya kalau kita pernah bahas di video yang part 1, di awal-awal Jordan ini udah dapat banget identitas Irishnya, pakai warna hijaunya itu. Dan memang posisi Jordan di F1 ini bener-bener bawa pride Irishnya. Dan karena keberadaan Jordan di F1 inilah yang kemudian ngasih pengaruh besar ngangkat popularitas F1 di Irlandia. Irlandia emang beda dengan UK yang emang F1 banget. Irlandia lebih terasing sama F1, tapi berkat adanya Jordan di F1, channel RTE, channel olahraga dari Irlandia, bisa dapat harga lisensi TV lebih murah dari TV lain, yang ngebuat tayangan F1 bisa free to air di Irlandia pada masa itu. Makanya, kalau ngomongin identitas, andai aja dulu Jordan nggak harus terpaksa ngikutin warna korporasi Sasol sama Total, pasti tetap akan pakai warna hijau. Yang menurut gue sih bagus banget ya. Cuman ya lagi-lagi, di dunia yang serba pragmatis dan materialistis kayak F1, susah tetap idealis. Jadilah Jordan ninggalin warna hijaunya itu, dan selanjutnya mereka pun lebih dikenal dengan warna livery kuningnya. Bener kan? Kebanyakan dari fans F1 kalau inget Jordan biasanya yang keinget adalah mobil kuning gonjrengnya ketimbang warna hijaunya. Dan warna ini sih yang kemudian jadi kayak identitasnya Jordan. Pertama kali Jordan mulai seriusin warna kuning bermula di musim 96. Ketika akhirnya ada sponsor rokok yang berani invest gede ke Jordan, yaitu Benson Hedges. Pada masa di mana sponsor rokok masih berjaya, tim F1 baru dianggap sesuatu itu kalau udah di backing sama perusahaan rokok. Sebut aja di grid waktu itu ada Marlboro di Ferrari, West dengan McLaren, Rothmans di Williams, dan Milt Seven di Renault. Jadi kayak ada semacam anggapan, kalau tim F1 lu belum disponsorin rokok, artinya tim lu masih belum gede-gede amat. Nah, Jordan akhirnya masuk ke geng rokok di grid F1 pada waktu itu. Wajar sih, mengingat emang Jordan ini selalu bisa finish di 6 besar. Nah, begitu Benson Hedges masuk, identitas tim berubah jadi mulai ke kuning-kuningan. Dari yang tadinya kuning keemasan, sampai akhirnya jadi kuning nyala dan warna terang ini beneran ngefek. Di grid, mobilnya Jordan jadi salah satu yang paling gampang dikenalin karena mencolok warnanya. Udah gitu, pribadi Eddie Jordan yang emang rock and roll, ngebuat Jordan makin terlihat beda di paddock. Jadilah ujung-ujungnya dari segi branding, Jordan ini salah satu tim yang paling menjual. Tapi uang yang dikasih Benson Hedges ini beneran gede. Jordan jadi luasa buat investasi ke beberapa pos di timnya. Jordan bisa ngegedein markasnya yang di Silverstone, selain itu Jordan juga jadi bisa beli wind tunnel di dekat Brackley. Ini bener-bener ngebantu Jordan bisa ngembangin mobilnya banget. Dan gak cuman itu aja, dengan modal uang dari Benson Hedges ini, Jordan juga jadi bisa nambah jumlah pegawai dalam waktu yang relatif singkat.
Hanya dalam 2 tahun, staf Jordan udah mulai nambah dari 120-an orang jadi 260-an orang. Selain itu, kayak tadi gue bilang, kalau Jordan ini brandingnya makin kuat, ngebuat Jordan mulai bisa pilih-pilih soal pemilihan mesinnya. Dan ternyata posisi Jordan di grid membuat Honda lewat divisi Mugen-nya tertarik buat ngejadiin Jordan sebagai tempat mereka ngembangin mesinnya sebelum Honda terjun lagi ke F1 sebagai konstruktor. Jordan-nya sendiri juga melihat Honda ini sebagai peluang yang terlalu bagus buat dilewatkan. Masih terbayang banget lah betapa gacornya mesin Honda bareng McLaren di akhir 80-an sampai awal 90-an. Tentu Jordan ngarep banget mereka bisa juga kayak McLaren prestasinya. Ya intinya sih Jordan udah bener-bener naik kelas sekarang. Dengan makin melimpahnya uang di tangan, Jordan juga makin luasa pilih-pilih pembalap. Jordan bisa ngedapetin tanda tangannya juara dunia F1 Damon Hill buat masuk ke tim di musim 98. Punya juara dunia di tim itu sesuatu banget loh. Karena pada waktu itu juara dunia yang ada di grid cuma Schumacher, Jacques Villeneuve, dan Damon Hill. Mika Häkkinen posisinya belum juara dunia di awal 98. Jadi emang cuma 3 orang di grid dan Jordan punya 1 di antara 3 itu. Istimewa kan? Bagusnya sih keberadaan Damon Hill di tim sesuai ekspektasi ya. Damon Hill-nya sendiri emang waktu itu lagi berusaha redemption masa-masa belangsaknya dia di Arrows. Jadi pas di Jordan ini dia kayak berusaha banget buat nunjukin kalau dirinya belum habis. Dengan modal mobil garapan Om Gary Anderson, Damon Hill bisa menjawab ekspektasi Jordan ke dia. Ya meskipun di awal musim masih banyak problem, tapi di akhir musim Jordan mulai ngebut dan banyak prestasi bagus yang diraih. Dan tentu yang paling jadi highlight adalah ketika Damon Hill bisa ngasih kemenangan pertama buat Jordan di Belgia 98. Dan gak cuma menang aja, double podium dan finish 1-2. Ini prestasi super luar biasa buat tim privat di F1. Ya, kita tahu sih, mereka bisa menang di kondisi balapan yang super chaos juga, tapi lagi-lagi, siapa yang peduli sama jalannya balapan kan? Tentu gue nggak mau bahas panjang lebar Belgia 98-nya di sini lah ya. Lo pasti udah sering banget lihat momen chaosnya di banyak video F1. Bodo amat balapannya mau kayak gimana. Yang jelas Jordan udah bisa nunjukin kalau dua mobilnya itu lolos dari segala chaos yang terjadi di Belgia 98 itu dan bisa ada di posisi 1 dan 2 pas bendera finish berkibar. Kemenangan itu selalu manis, apalagi yang pertama. Begitu juga buat Jordan. Hasil finish 1-2 di Belgia ini ngebuat Jordan anteng di posisi 4 konstruktor, hasil terbaik dan tertinggi mereka di F1. Mereka cuma kalah dari Big 3 F1 masa itu, Ferrari, McLaren, dan Williams. Lebih manisnya, Jordan satu-satunya tim di luar Ferrari dan McLaren yang bisa menang GP di musim 98 itu. Hasil ini ngebuat masa depan nampak cerah di mata Om Jordan. Banyak orang yang suka sama tim underdog, apalagi kalau sampai berprestasi, kayak Jordan ini. Dana yang mulai stabil, udah pernah menang GP, hasil di klasemen juga bagus, buat Jordan di musim 99 mulai dianggap sebagai tim kuda hitam. Gak lagi dianggap tim underdog. Sorry ya, videonya cuma sampai sini aja. Nah, kalian penasaran gak nih sama lanjutan videonya? Ayo, langsung gabung member supaya bisa dapat akses nonton videonya full. Langsung aja klik join di channel kita. Cuma 10.000 sebulan. Masih mahalan kopi-kopi Jaksel kan? Udah, nunggu apa lagi? Langsung join sekarang.